Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video yang lalu kita sudah menyinggung tentang guideline yang terbaik, yaitu dari Eropa, yaitu dari The European of Proctologists yang terbaru tahun 2020. Mengapa? Karena guideline ini dibentuk oleh 6 negara, yaitu Italia, Jerman, Belanda, Scotland, Prancis, dan Denmark, di mana mereka bersepakat untuk membuat guideline yang metodologinya paling baik, ya, sehingga dokter bedah bisa memilih guideline ini menjadi landasan di dalam menangani pasien. Tidak asal comot sana, misalnya saya senangnya halrar kok, saya senangnya stapler, ngerjain stapler, saya senangnya operasi, ya operasi, saya senangnya nyuntik, saya senangnya infrared koagulasi, saya senangnya mengikat, rubber band ligation. Tidak seperti itu. Di dalam guideline ini ditekankan bahwa dalam penanganan pasien, apa yang kita lakukan itu berdasarkan pendekatan tailored approach, atau pendekatan berdasarkan kebutuhan pasien masing-masing. Tidak bisa di bahasa Jawa itu gebiah-uyah semua di stapler, semua dioperasi, semua dihalrar, atau semua diligasi atau diikat. Tidak begitu, berdasarkan kebutuhannya. Guideline ini guideline yang kualitasnya paling tinggi, yang bisa dipakai secara internasional. Mengapa? Karena metodologinya high quality, kualitas tinggi, dan sudah melibatkan pertanyaan-pertanyaan dari para ahli di dunia ini. Kalau mau bertanya tentang guideline ini, ada jawabannya, ada alasannya berdasarkan bukti-bukti penelitian, ya, yang kita sebut bahwa guideline ini sudah mengikuti prosedur dari Agree Checklist yang kedua, versi kedua, ya. Nanti bisa baca sendiri, ya. Agree Checklist itu apa? Yang originate itu yang versi pertama, yang terbaru adalah versi kedua yang dipakai oleh guideline dari Eropa ini. Apa saja yang masuk, tindakan-tindakan apa yang masuk, ya. Saya tidak membahas tindakan yang tidak masuk, karena kalau yang tidak masuk berarti tidak ada bukti yang baik, ya. Jelas, ya. Saya hanya membahas yang masuk dalam guideline. Yang di luar guideline kita tinggalkan, ya. Jelas, ya. Walaupun modalitas itu termasuk baru, termasuk canggih, ya. Kalau dia tidak masuk guideline, ya tidak dilakukan. Ini yang di Eropa. Kalau kita konsisten mengikuti guideline yang di Eropa, yang masuk dalam guideline adalah skleroterapi, menyuntik wasir, ya, infrared koagulasi, atau melakukan ablasi atau menangani wasir dengan cara dengan infrared. Yang ketiga, rubber band ligation, mengikat, ya. Yang keempat adalah halrar, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair, atau kalau dulu namanya Doppler guided hemorrhoid artery ligation dengan plication, ya. Kemudian stapler hemorrhoidopexy dan operasi hemoroid yang konvensional dengan berbagai macam alatnya, apa saja boleh, ya. Jadi hanya ada 6. Di luar itu saya tidak membahas karena tidak masuk dalam guideline. Ingat, ya. Walaupun dokter bedah mengatakan wah ini bagus, ini tidak ada dalam guideline, kita tolak. Jelas, ya. Karena perlu dibuktikan, ya. Kita ingat para ahli di Eropa itu sudah mengerjakan perwasiran ini, penanganan perwasiran itu sejak tahun 30-an, tahun 37, dengan eksisi hemoroidektomi yang namanya Milligan-Morgan. Kemudian karena nyeri berkomplikasi, ya kan, dibuat teknik-teknik yang lain, ada nyuntik, ada ngikat, ada halrar, ada stapler, ya. Dan ada yang lain yang disebut metode-metode yang baru, ya. Saya nggak usah sebutkan, ya, tapi pokoknya kalau tidak ada di dalam guideline, ya saya berharap kita tolak karena kita konsisten dengan guideline ini, ya. Sekarang kalau menurut guideline ini, orang yang menderita wasir atau ambien derajat 1, 2, 3, dan 4, apa yang dilakukan? Yaitu melakukan basic treatment dulu. Basic treatment itu apa?
modifikasi diet, ya harus banyak makan serat, sayur, buah, cukup minum, ya. Kemudian modifikasi lifestyle, cara hidupnya, terutama cara beraknya atau BAB-nya. Tidak boleh nongkrong lama, tidak boleh ngeden kuat-kuat, nggak boleh ngeden lama, jelas ya. Kemudian juga ada pengobatan topikal, entah yang dimasukkan ke anus, ya kan, salep, dan yang lain-lain itu. Kalau ini gagal, ya, maka kalau derajat 1 dilakukan apa? Pengikatan basir atau rubber band ligation. Jelas ya? 1, 2, 3, 4 basic treatment dulu. Kalau gagal maka dilakukan pengikatan untuk derajat 1. Alternatifnya adalah infrared koagulasi dan skleroterapi. Mengapa? Karena ini kemanjurannya lebih rendah daripada mengikat basir. Jadi mengikat basir dari yang tindakan tidak operasi yang terdiri dari skleroterapi, infrared koagulasi, dan rubber band ligation, yang paling efektif atau most effective option adalah mengikat, rubber band ligation. Jelas ya? Jadi kalau derajat 1, lini pertama penanganannya adalah mengikat. Alternatifnya skleroterapi atau infrared koagulasi. Ya. Derajat 2, lini pertamanya, ya, kalau gagal dengan basic treatment tadi, maka dia masuk ke lini pertama penanganan tanpa operasi, yaitu mengikat, sama dengan derajat 1 tadi. Ya, alternatifnya adalah menyuntik dan infrared coagulation. Sama dengan yang derajat 1 tadi. Jadi derajat 1, derajat 2 itu lini pertamanya mengikat. Alternatifnya menyuntik atau infrared, ya, penanganan dengan infrared. Kalau derajat 1, derajat 2 ini gagal ditangani dengan mengikat, maka dia akan dilakukan yang namanya operasi, ya. Maka dilakukan operasi seperti derajat 3, ya. Derajat 3 itu bagaimana? Yang pertama, eksisi hemoroidektomi atau konvensional hemoroidektomi yang kita kenal sebagai operasi yang nyeri itu, ya, dengan berbagai macam alatnya. Mau pakai peso, mau pakai gunting, mau pakai electrosurgery, ya kan, cutter, coagulation, harmonic scalpel, ya, boleh pakai ligasur, ya, bipolar clamp itu ligasur, boleh pakai safute. Itu intinya adalah hemoroidektomi konvensional atau operasi konvensional yang kita kenal sebagai operasi yang nyeri tadi. Untuk derajat 3 itu kan operasi. Alternatif yang pertamanya adalah HALRAR, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair, ya. Kalau dulu istilahnya Doppler guided hemorrhoid artery ligation ditambah atau dengan atau tanpa application, dengan atau tanpa rectoanal repair, hanya dijahit kemudian digantung ke atas, ya, dijilek ke atas, ya, supaya tidak prolaps. Itu alternatif pertamanya untuk derajat 3. Alternatif keduanya adalah stapler hemoroidopexy yang kita kenal sebagai operasi dengan stapler. Jika dalam derajat 3 ini ada kontraindikasi operasi atau pasiennya menolak operasi, ya, dilakukan yang namanya pengikatan basir, rubber band ligation. Jelas ya? Sekarang untuk derajat 4 bagaimana? Selalu kan basic treatment dulu. Kalau gagal, operasi, ya, konvensional operasi dengan berbagai macam alat potongnya, ya, macam-macam itu. Alternatif pertamanya adalah staple hemoroidopexy atau operasi dengan stapler. Jelas ya? Kalau operasinya ada kontraindikasi dalam operasi atau pasiennya menolak operasi, maka yang dilakukan adalah mengikat, rubber band ligation. Jelas ya? Jadi first line dari tindakan yang non operatif, yang tidak operasi, derajat 1, derajat 2 adalah mengikat. Tindakan operasi untuk derajat 3 dan 4 adalah eksisi hemoroidektomi atau konvensional hemoroidektomi atau operasi yang nyeri itu. Baru alternatifnya
Kalau derajat 3 itu HRAR, alternatif keduanya stapler. Kalau yang derajat 4, first line-nya atau lini pertamanya operasi, alternatifnya adalah stapler. Kalau derajat 3 dan 4 operasi kontraindikasi, maka dilakukan mengikat atau rubber band ligation. Video yang akan datang akan saya bahas mengapa kok ini jadi alternatif pertama, kok bukan alternatif kedua, atau yang ini kok kedua, kok bukan pertama. Khususnya pada yang derajat 3 ya. Itu yang karena saya melihat begini ya, ada dokter bedah baru, kemudian dia senangnya stapler terus. Kemudian ada senangnya HRAR terus ya. Kita konsisten dengan guideline ya. Harus didudukkan modalitas terapi ini atau jenis-jenis terapi atau penanganan basir ini didudukkan pada tempatnya ya. Dan pendekatannya adalah tailor approach. Artinya bahwa kita menangani berdasarkan kebutuhan pasien, bukan kebutuhan kita sebagai dokter bedah ya. Itu harus diingat. Kira-kira itu nanti kita akan membahas lebih rinci mengenai tiap-tiap modalitas terapi atau tiap-tiap jenis modalitas terapi itu, sehingga kita bisa melihat skema yang besar penanganan basir yang baik itu apa berdasarkan pendekatan kebutuhan pasien atau tailor approach ya. Kebutuhan pasiennya apa, guideline-nya seperti ini, sehingga kita bisa memilihkan yang terbaik bagi pasien ya. Dan inilah guideline yang terbaik yang saya berharap ini diadopsi oleh kita semua sebagai dokter bedah, yaitu dari The European of Coloproctologists yang terbaru tahun 2020 ya. Walaupun yang sebelum-sebelumnya juga ada, tetapi ini yang paling baik.